Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, yang senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang telah banyak dilimpahkan kepada kita. Semoga kita mampu mewujudkan segala nikmat itu melalui taat dan ibadah kepadanya. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, malu adalah sifat utama orang-orang yang beriman, yang terus Allah berikan kepada mereka. Di saat manusia beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, maka dua sifat utama yang tidak akan pernah lepas darinya, yang dilimpahkan Allah kepadanya, yaitu sifat al-iffah dan sifat al-wafa'. Al-iffah adalah sifat yang ada pada diri orang yang beriman, yang mampu menjaga kehormatan dirinya di saat dalam kesendirian, sehingga dia tidak pernah mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, bahkan mendatangkan murka Allah. Sementara al-iffah adalah satu sifat pada diri orang-orang yang beriman. Ia selalu menepati janji di saat mereka berjanji. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat kita telah diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, maka hendaklah kita berpikir bahwa segala nikmat itu semua akan kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita sudah diberi umur panjang oleh Allah, dan gunakan umur panjang ini untuk senantiasa berbakti dan taat kepadanya. Orang-orang yang telah melakukan satu tindakan-tindakan baik kepada Allah, di saat ia diberikan umur, diberikan sehat, diberikan waktu luang, maka ia gunakan umur, sehat, dan waktu luang itu untuk berbakti kepada Allah. Namun alangkah ironisnya ketika manusia telah banyak diberikan waktu, kesempatan, diberikan umur, dan diberikan waktu luang oleh Allah, namun mereka gunakan dan sia-siakan waktu itu pada hal-hal yang tidak berguna. Dia tidak taat kepada Allah, justru banyak maksiat, banyak hal-hal yang dilakukan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, di saat mereka diberi umur panjang oleh Allah, maka mereka gunakan umurnya itu untuk selalu taat kepadanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam satu hadisnya bahwa kriteria manusia terbaik dan manusia terburuk menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinisbahkan kepada umur dan amalnya. Di saat beliau bersabda di dalam hadis, beliau nyatakan dan beliau sabdakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberi umur panjang oleh Allah, namun bagus amalnya. Namun sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang,
lalu buruk pula amalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menjadi cermin untuk kita, saudaraku. Betapa banyak orang-orang tua yang berada di dalam Islam, namun mereka tidak mampu menggunakan umurnya untuk bangkit taat kepada Allah. Justru lebih banyak maksiat ketimbang taat kepada Allah. Dan hal ini juga pernah diisyaratkan dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi dan didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Dalam satu riwayat yang sahih, beliau menangis ketika itu. Bahkan tangisan beliau itu tak kunjung reda dalam beberapa hari, hingga mengundang pertanyaan banyak sahabat. Bahkan hingga waktu subuh, air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berlinang, yang pada akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Belum pernah aku jumpai engkau menangis seperti ini. Ada apa gerak?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Umar, beberapa hari ini malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku, menyampaikan pesan dan wasiat dari Allah." "Pesan apa itu ya Rasulullah?" kata Umar. "Jibril menyampaikan pesan dari Allah kepadaku, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala malu menyiksa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam ketika mereka melakukan maksiat dan tak kunjung bertobat." Saudaraku, kalau malaikat Jibril menyampaikan pesan ini kepada Rasulullah, bahwa Allah malu menyiksa orang tua yang beruban di dalam Islam ketika mereka berbuat maksiat dan belum juga kunjung taubat hingga datang kematiannya. Allah malu. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lalu apa hubungannya engkau menangis ya Rasulullah dengan siksa Allah terhadap orang tua yang beruban di dalam Islam ketika mereka berbuat maksiat?" "Yang aku tangisi wahai Umar adalah kalau Allah saja malu menyiksa orang tua yang beruban di dalam Islam ketika mereka berbuat maksiat tanpa bertaubat kepada Allah. Lalu menjadi benak pikiranku yang selalu bertanya dalam hatiku, kenapa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam tak pernah malu kepada Allah di saat mereka berbuat maksiat?" Na'udzubillah. Itu yang Rasul tangis. Tetapi kendati pun demikian, Rasulullah tetap berdoa dan bermunajat kepada Allah agar selalu Allah memberikan jalan terbaik kepada hamba-hambanya yang belum juga mau bertobat kepada Allah. Saudaraku, maka pantaslah kalau Nabi menisbahkan bahwa baiknya seseorang dan buruknya seseorang dinisbahkan pada umur dan amalnya. Maka kita sebagai orang-orang yang tentunya memahami tentang hal itu, kita akan mencoba diri kita agar terus melakukan kebaikan dan terus melakukan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Sehingga rasa malu yang benar-benar ada dalam diri kita itu tetap kita timbulkan agar Allah cinta dengan kita, agar Allah sayang dengan kita. Saudaraku, ini saja saya kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit untayan kalam ini memberikan makna dan faedah untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.